Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 kelas D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta BK, Bapak Dr. Dadang Ahmad Fajar MAG, dan Ibu Novi Hidayati Afsari Eskom IMAG yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga bimbingannya selama 1 semester ini. Baik, sehubungan dengan pembahasan materi sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya membasuh luka pengasuhan dari sudut pandang Quran. Baik, di sini saya akan membahas pokok-pokok pembahasan. Yang pertama tentang rasa dan emosi dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana Al-Quran menceritakan soal perasaan. Kemudian ruang rasa bernama kolbu. Dan yang terakhir, membasuh luka pengasuhan dengan cara tazkiyatun nafs. Tentang rasa emosi dalam Al-Quran. Emosi adalah energi untuk bergerak, yaitu suatu keadaan baik biologis, psikologis, atau kecenderungan lainnya untuk bertindak, yang kemunculannya ini dipicu oleh perasaan. Al-Quran memang tidak menunjuk secara langsung, secara denotatif kata emosi di dalamnya, namun Al-Quran membahas soal perasaan dan membahas pula soal perilaku dari kemunculannya perasaan tersebut. Nah, Al-Quran memberikan gambaran kepada kita semua tentang perubahan fisiologis yang terekspresikan akibat adanya perasaan emosi tertentu. Nah, di sini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan perubahan fisiologis. Yang pertama, Quran Surat An-Anfal ayat 2. Ayat ini mengisyaratkan adanya perubahan degup jantung. Kemudian yang kedua, Quran Surat Az-Zumar ayat 23, yang mana menggambarkan tentang reaksi kulit. Yang ketiga, Quran Surat Ibrahim ayat 43 sampai 42 sampai 43, ayat yang menggambarkan reaksi pupil mata. Dan yang keempat, Quran Surat Al-Hijr ayat 97 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 12 sampai 13, yang mana menggambarkan adanya reaksi pernafasan. Nah, selain ayat-ayat yang tadi sudah dijelaskan, Al-Quran juga menggambarkan perubahan fisiologis yang lainnya yang saat seseorang itu mengalami adanya perubahan perasaan. Di sini sudah tercantum Quran Surat Abasa ayat 36 sampai 39, yang mana dalam Quran Surat Abasa ini menjelaskan ekspresi wajah yang berseri-seri. Kemudian Quran Surat An-Nahl ayat 58 dan Quran Az-Zumar ayat 60 serta Quran Surat Az-Zukhruf ayat 17. Nah, yang mana ayat-ayat ini menjelaskan tentang wajah hitam pekat atau merah padam, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Quran Surat Al-Ahzab ayat 10, As-Sad ayat 63, dan An-Najm ayat 17, yang mana menjelaskan tentang pandangan tidak konsentrasi. Nah, yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, yang mana menjelaskan tentang menutup telinga. Quran Surat Ali Imran ayat 119, yang menjelaskan tentang menggigit ujung jari. Kemudian Quran Surat Al-Kahfi ayat 42, yang mana menjelaskan tentang membolak-balik telapak tangan. Nah, dari gambaran emosi dan dampaknya pada perubahan fisiologis, saat kita mulai membasuh luka pengasuhan, akan sangat mungkin kenangan di masa lalu kita menjadi terpanggil, seperti itu. Dan terpanggilnya kenangan itu akan menghasilkan perasaan tertentu di hati. Sehingga karena perasaan tertentu menghasilkan perubahan-perubahan fisiologis, mungkin kita akan menggigit ujung jari ketika mulai membasuh luka pengasuhan itu,
atau mungkin pernafasan menjadi sesak, atau bisa juga kedua-duanya terjadi sekaligus. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana Al-Quran menceritakan soal perasaan. Di dalam Al-Quran ternyata perasaan itu disimpan di suatu ruang yang disebut dengan kolbu. Nah, kolbu itu adanya di dalam dada. Saat kita merasa sedih misalnya, akan gejala-gejala tertentu di dalam dada, itulah rasa. Nah, begitu pula saat kita merasa bahagia, akan ada gejala-gejala yang membuat kita merasa bahagia di dalam dada kita. Itulah rasa atau perasaan. Nah, di sini juga disebutkan beberapa ayat yang berbicara tentang rasa. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 151, yang mana terdapat kata arub di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 151 itu. Nah, arub itu artinya rasa takut yang muncul saat seseorang itu menerima teror atau ancaman. Nah, ayat ini menjadi pijakan bahwa perasaan takut itu terdapat di dalam kolbu. Yang kedua, Quran Surat Al-Hadid ayat 27, yang artinya berbunyi, dan kami jadikan di dalam kolbu orang-orang yang mengikutinya rofah dan rahmah. Nah, kata rofah dalam ayat tersebut adalah rasa santun, sementara kata rahmah dalam ayat tersebut artinya rasa kasih sayang. Ini kembali menjadi pijakan bahwa perasaan itu termasuk rasa santun dan kasih sayang letaknya di dalam kolbu. Ayat yang ketiga, Quran Surat Al-Hijr ayat 47, yang artinya, dan kami lenyapkan segala rasa ghilin yang ada di dalam sudur atau dada mereka, yang merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas papan, ya, di atas dipan-dipan. Nah, pada ayat-ayat tersebut terdapat kata ghilin berarti rasa dendam yang muncul akibat rasa benci atau kebencian atau tidak suka. Ayat ini menjadi pijakan bahwa perasaan dendam itu terdapat di dalam kolbu. Nah, dari ayat tersebut kita sudah menemukan bahwa rasa takut, rasa santun, rasa kasih sayang, rasa dendam, itu semua terletak di dalam dada atau kolbu. Jadi kesimpulannya dalam pendekatan Qur'ani, perasaan itu adanya di dalam dada atau kolbu. Dari ayat-ayat tersebut juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa kolbu mampu menampung apa yang disadari oleh pemiliknya. Nah, sementara untuk menampung apa yang tidak disadari oleh manusia, wadah di dalam dirinya itu disebut dengan nafs. Nah, nafs ini akan dijelaskan dari tazkiyatun nafs itu. Selanjutnya, ruang rasa bernama kolbu. Nah, dari semua ayat yang sudah disebutkan, ternyata ruang rasa itu bernama kolbu. Saat kita merasa sedih, maka perasaan itu adanya di dalam kolbu, di dalam diri, di dalam dada hati kita. Nah, begitu pula saat kita merasa takut, penuh cinta, dan semua rasa itu adanya di dalam ruang yang disebut dengan kolbu atau dada kita. Nah, tentang kolbu ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, betapa besarnya pengaruh dari ruang rasa bernama kolbu ini ya. Bila perasaan seseorang itu sedang baik, maka baik pula keadaan orang tersebut. Termasuk baik akan pula kondisi fisiknya seperti itu. Tetapi bila perasaan seseorang itu sedang kacau, maka akan kacau pula keadaan orang tersebut, termasuk akan kacau pula kondisi kesehatan fisiknya. Nah, kata kolbu ini bermakna membalik, karena kita sering
berbolak-balik gitu. Dalam suatu waktu senang, kadang suatu yang lainnya sedih, tadi setuju sekarang menolak gitu ya, tidak tidak menentu gitu keadaannya. Nah, dalam ranah emosi kita bisa melihat bahwa kolbu ini amat mudah sekali untuk membolak-balik gitu ya, dari positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Nah, di dalam Al-Quran disampaikan secara jelas bahwa kolbu hanya bisa menjadi tenang dan tentram manakala ia diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah termaktub dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan kolbu ini, dada ini adalah ruang yang paling penting di dalam sebuah wadah yang disebut dengan nafs. Nafs itu unsur jasad dengan ruh. Selanjutnya membasuh luka pengasuhan dengan tazkiyatun nafs. Nah, ketika anak tumbuh dalam kondisi yang penuh dengan luka pengasuhan, lalu fitrah keimanannya tidak dijaga oleh orang-orang dewasa di sekitarnya atau lingkungannya, maka sangat banyak terjadi anak itu tumbuh menjadi ateis atau tidak meyakini adanya sang pencipta, sang kholiknya. Nah, lisannya boleh saja mengatakan, ini pilihan hidup saya, tapi hampir semua ruang terapi mengungkapkan ternyata mereka memilih jalan itu disebabkan adanya kekecewaan yang mendalam, bahkan kebencian kepada Tuhannya. Nah, jangan sampai sikap kita justru menjadi penyebab seseorang tidak meyakini akan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sempat disinggung apa itu tazkiyatun nafs. Nah, nafs itu terdiri dari dua kata, yaitu tazkiyah dan nafs. Tazkiyah dibentuk dari kata zaka yang maknanya adalah aktivitas membersihkan. Sementara nafs adalah hasil dari bertemunya unsur jasad manusia dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung siapapun yang membersihkan nafsnya dan sungguh merugi siapapun yang mengotori nafsnya. Nah, dari proses pembersihan nafs kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Dalam bahasa Arab, kata yang menggambarkan aktivitas membersihkan dari kotoran kotoran adalah zakah. Sementara bentuk kata yang menggambarkan aktivitas bersih-bersih yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh disebut dengan zakah. Ada huruf tasydid sebagai penekanan di atas huruf kaf. Nah, dari kata nafs melalui proses pembersihan ini akan menjadi nafs yang penuh ketenangan, ketentraman, dan stabil seperti itu. Nah, kondisi ini disebut dengan an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Para penghuni surga kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ini, an-nafs al-mutmainnah. Nah, kemudian sehubungan dengan itu ada Quran yang membahas dengan ketenangan jiwa. Yang pertama ada dari Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai an-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, ketahuilah kepada Robmu dengan keadaan ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku untuk masuklah ke dalam syurgaku. Nah, keterangan paling dasar dari mereka yang membersihkan nafsnya akan menimbulkan perasaan lega, dan keberuntungan paling puncak dari mereka yang membersihkan nafsnya adalah diridhoi Allah serta dipanggil untuk masuk ke surga. Masya Allah. Nah, selain tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, kadang manusia melakukan proses yang sebaliknya yaitu tazkiyatun nafs, yaitu mengotori jiwa. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 10 dijelaskan, dan sungguh merugi siapa yang mengotori nafsnya. Nah, kondisi tidak menjadi an-nafs mutmainnah, tetapi mereka malah mengotori jiwanya akan ada pada dua kondisi, yaitu an-nafs al-lawamah dan an-nafs al-amarah. Nah, penggambaran dari an-nafs lawamah ini bisa dilihat dari
Quran surat Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah demi nafs yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, dari penjelasan ayat tersebut, ini adalah kondisi saat seseorang selalu mencela dirinya. Bahkan bukan mencela saja. Untuk berobat, tetapi ia mencela dirinya labil atau goyah. Katanya sudah memaafkan, tetapi nyatanya masih ada rasa dendam. Kadang ia ingat, kadang taat, tapi besoknya lagi atau lusa sudah kembali bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Nah, dalam konteks luka pengasuhan, bisa kita hubungkan bahwa an-nafs al-lawamah ini seperti seorang anak yang mengatakan bahwa hubungan ia dengan orang tuanya baik-baik saja, tapi di dalam hatinya masih menyimpan luka, tanda-tanda kesal atau kebencian. Nah, ini belum memaafkan secara utuh, secara menyeluruh gitu. Kadang ia baik kepada orang tuanya, tapi juga cepat sekali untuk membentak gitu ya, dan berbuat jahat kembali kepada orang tuanya. Ini lawamah. Kemudian kondisi berikutnya dari mereka yang mengotori jiwanya adalah an-nafs al-amarah, yang penggambarannya dapat kita simak pada Quran surat Yusuf ayat 53, yang artinya sesungguhnya an-nafs amarah itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali an-nafs yang diberi rahmat oleh Robku. Sungguh Robku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, an-nafs al-amarah adalah mereka yang terkuasai oleh rasa amarahnya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga bisa sama-sama terus belajar untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.